Jadi teman-teman sudah lihat ini programnya kan lumayan bagus itu ya. Kalau dibilang bagus nanti dibilang saya sombong gitu ya. Jadi ini lumayan bagus dan cukup membantu. Oke teman-teman, ketemu lagi bersama saya Yadi di Hobi Pontar Manado. Jadi kali ini saya mau tutorial tentang ini nih mixer yang di dekat saya. Ini namanya DMX. Jadi serinya Pilot 2000. Ini Universal DMX Control. Jadi ini universal. Jadi untuk semua DMX bisa masuk. Banyak yang teman-teman bilang, "Mang bikinin tutorial tentang DMX." Karena untuk men-settingnya itu atau memprogram itu agak sedikit sulit katanya begitu ya. Oke, jadi saya ikutin teman-teman semua buat bikinin program atau preset. Jadi saya mau bikinkan caranya bagaimana. Nanti di sini saya mau kasih tahu teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman juga paham dengan apa yang saya utarakan atau dengan saya sebutkan. Mungkin di sini dengan bahasa saya sendiri karena saya tidak begitu tidak belajar banyak tentang istilah-istilah dari lighting. Mungkin karena saya dulu belajar dari Jakarta itu cuma dasar daripada si DMX sendiri. Jadi DMX itu seperti apa gitu, DMX itu apa dan cara kerja DMX itu bagaimana. Di situ baru saya belajar. Jadi saya kembangkan sendiri, saya belajar dan saya juga baca manual booknya. Jadi oke, buat teman-teman, mudah-mudahan teman-teman juga paham dengan apa yang saya sebutkan tadi. Terus juga saya mau berbagi juga pengalaman saya dan juga menerangkan dan menjelaskan Pilot 2000. Oke ya teman-teman, buat ini kalau bisa jangan di skip karena banyak sekali yang saya akan kasih tahu ya buat teman-teman semua. Jadi nanti kameranya saya akan fokuskan di pilot saja. Habis itu nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Apakah sinkron dengan yang teman-teman inginkan atau tidak. Atau kalau misalkan masih kurang paham, teman-teman juga boleh komentar di kolom komentar dan juga bisa telepon via WA ya yang ada di deskripsi. Oke teman-teman, kita lihat saja dan kita kerjakan. Ayo, let's go. Oke ya teman-teman, kita mau sekarang kita untuk mulanya itu untuk awal dari membuat program. Jadi di sini ada program, ini programnya, terus di sini ada setupnya. Jadi langkah pertama itu tidak langsung ke program, tapi teman-teman harus lihat dulu ini mixernya unitnya itu apa, lighting, parlet atau moving. Oke. Sekarang kita ke moving ya. Jadi langkah pertama itu adalah patching. Kita harus tahu unitnya itu ada berapa dan jenisnya itu apa. Jadi kita harus masuk pertama itu di setup. Oke. Begitu di setup itu ini ada namanya fitur patching. Jadi fiturnya jenis barangnya seperti apa, moving apa parlet. Jadi begitu kita tahu moving berarti kita oke-kan saja. Ini oke. Nah, di sini ada tipe dari si mereknya tertentu. Misalkan kita pakai yang TRF yang Clara. Ini ada nomornya 1. Tapi kalau teman-teman buat di Pilot Universal DMX ini sebelumnya tidak ada, cuma ada bawaan itu di sini. Ini bawaan itu ada Galileo dengan Victory 2. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke TRF Clara, ini teman-teman harus dibikin dulu datasheetnya, dimasukin ke dalam sini. Jadi saya tidak mau bahas itu akan ada di video berikutnya. Video berikut saya akan jelaskan bagaimana memasukkan datasheet daripada si moving yang seperti inilah. Ini ada manualnya, ini datasheet ini mau dimasukkan ke dalam sini. Tapi kita tidak berbicara ke situ. Kita akan berbicara tentang program. Oke ya. Jadi langkah pertama kita harus temukan dulu merek lampunya. Misalkan tipe lampunya ini TRF Clara nomornya 1. Jadi 1 tunjukkan di sini 1. Misalkan teman-teman mau 2, 3, 4 di sini menyediakan tipe
fixture-nya itu adalah 1 sampai dengan 20. Ya, jadi 20 lampu itu, 20 beam itu teman-teman bisa masukkan satu kali. Atau misalkan fiturnya itu adalah movingnya 10, parletnya 10 gitu, boleh juga ya. Oke, sekarang kita mau menggunakan cuma satu saja. Satu dari sini, terus tipenya geser ke sebelah kanan, tipenya kita masukkan di sini, tipenya TRF Clara. Oke, habis setelah di sini ada di sini tulisannya from. From itu berarti dari satu, ini adalah channelnya, channel si movingnya ini from dari 1 sampai ke 16 karena si mixernya itu si movingnya itu adalah 16 channel gitu ya. Kalau 16 channel itu berarti 1 sampai 16. Jadi kalau teman-teman kita isi dengan 2, oke, kita 2, kita juga cari geser lagi sebelah kanan. TRF Clara. Jadi 2 berarti habis dari 16 berarti 17 sampai 32. Jadi si movingnya itu addressnya itu yang pertama 1 sampai 16, yang keduanya itu adalah 17 sampai 32. Jadi oke, kita cuma pakai 2 saja, kita oke kan. Oke, kita close ya. Oke, kita close berarti setup-nya keluarin. Oke. Nah, langkah berikutnya yaitu kita mau memprogram. Jadi program pertama oke, kita naikkan dulu Grandmasternya. Keduanya itu adalah ada di record. Jadi teman-teman tuh harus tahu recordnya record berapa dulu. Misalkan kita pencet recordnya. Oke, tunggu. Kita ke ini kan feature program, ini record. Jadi teman-teman harus masukin dulu recordnya berapa. Teman-teman tidak bisa langsung di program. Jadi kalau kita ke program nanti dia tidak mau menyala, harus ada recordnya. Misalkan record 1 atau tidak ada ke program, jadi tidak bisa. Jadi harus ke record dulu. Misalkan record 1, terus habis dari record 1 teman-teman harus pindahin ke program ya. Jadi programnya juga program 1. Nah, setelah program ini berarti langkah berikutnya teman-teman mau ngedit. Jadi si habis program langsung ke edit. Nah ini. Jadi habis dari edit teman-teman harus tahu ini lightnya masih 0 gitu. Program kan program 1 nih, program 1 lightnya ini masih 0. Jadi ini belum ada step begitu ya. Light ini jadi step 1, step 2 tuh belum ada. Ini masih kosong. Kalau dia garis-garis begini, ini masih kosong. Oke, kita edit saja. Berarti tekan yang oke, kita edit. Nah, di sini ada pilihan lagi di edit menu. Kalau tulisannya select fix effect, berarti teman-teman mau menghapus beberapa efek yang sudah ada. Misalkan ini sudah ada isinya, kita harus hapus dulu nih satu persatu gitu ya. Jadi nanti itu berikut setelah saya bikin edit, baru nanti saya akan hapus bagaimana cara menghapus si efeknya gitu. Jadi kebanyakan orang bertanya, Mang, bagaimana sih cara menghapus programnya gitu. Padahal programnya yang bukan dihapus, tapi efeknya yang akan dihapus, difixkan gitu, dinolkan kembali. Oke ya, berikutnya kita ke sini. Di menunya kita ada ke edit scans. Itu adalah edit dari si fiturnya. Habis itu kita oke-kan. Nah, setelah kita oke, di sini kan ada kosong. Semuanya kosong. Ini adalah dia mempertanyakan select feature. Silahkan select feature-nya dulu. Feature-nya tuh ada di area sini, di bawah. Ini adalah feature-nya. Jadi teman-teman yang tadi ada 2 moving, ada di 1 dengan di 2. Jadi kalau kita pencet satunya, berarti di sini sudah ada yang saya sudah tulis, ada dimmer, shuttle, fokus, color, gobo, dan prisma. Berikutnya ada prisma 2, ada rotasi, ada frost, ada speed, pentil speed dengan ada efek color. Oke. Nah, berarti di sini sudah ada edit. Oke. Ini kan sudah ada nih, tinggal edit.
dimmer shuttle. Oke, kita mengedit. Oke, nah, berarti ini antara dimmer sudah ada, sudah masuk. Fokusnya juga oke. Udah tinggal, nah di sini teman-teman tinggal edit saja. Terserah teman-teman mau seperti apa. Nah, terus yang di sini ini ada 2 layer. Ini kan 1 6 1 2 3 4 5 6 channel. Berikutnya 6 7 8 9 10 11. Ini udah 11 channel. Berikutnya sisanya ada di mana? Di 16 itu adalah di sini. Jadi pen dan tilnya itu kita bisa arahkan. Nah, ini nih angkanya kelihatan, ini pen, ini til. Atau kita menggunakan tuas ini. Teman-teman bisa gunakan juga tuas ini biar sekaligus gitu ya. Atau menggunakan gursor. Ini gursor namanya. Terus juga pen dan tilnya dari si tuas ini bisa dimatikan juga. Ini juga mati, bisa juga on off di sini, dihidupkan. Jadi biar teman-teman kalau kesenggol kan bisa jadi dia bergerak sendiri gitu ya. Karena terus tidak tahu titiknya di mana, teman-teman bisa matikan di sini. Oke, berikutnya kalau kita sudah masuk ke sini, terus di dalam pilot universal ini ada namanya efek. Efeknya di sini kita tekan OK-nya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah efek. Jadi efeknya itu dia pen dan tilnya itu udah gerak sendiri. Oke, kita contohkan. Nah, ini ada snap cycle. Terus di sininya juga ada lagi X dan Y-nya, areanya. Kita bisa taruh areanya ada di mana. Oke. Nah, itu sudah nanti dia akan jalan sendiri. Di sini ada areanya, terus juga speednya kita bisa atur mau seberapa cepat dengan seberapa lambat. Ini ada speednya. Ada sini juga ada run normal atau back atau kebalikannya begitu ya. Pokoknya ini adalah efeknya. Gitu ya. Oke. Berikutnya, jadi kalau sudah teman-teman kasih program program sedemikian rupa, mau dikasih Prisma atau enggak, mau dikasih Frost atau enggak, itu terserah, nanti tinggal gunakan saja. Nah, berikutnya adalah simpan. Untuk menyimpan data ini yang sudah dibikin tadi, tinggal teman-teman tekan aja store. Nanti store-nya itu tekan lama, baru masukkan di store 1. Oke ya. Jadi teman-teman, nah ini nih berkedip-kedip berarti store-nya udah ada 1. Jadi teman-teman kalau pengen membuat dua langkah, bisa saja. Misalkan teman-teman tinggal pindahkan arah efeknya, tekan lama. Ini cycle-nya teman-teman mau ganti dengan square, misalkan arah square. Nah, setelah square ini berjalan, teman-teman bisa juga store lagi, simpan lagi ke 2. Oke. Nah, setelah masuk ke 2 sini, teman-teman berarti di sini sudah ada 2 step gitu, ada 2 step atau 2 langkah di dalam satu program gitu ya. Oke ya, nanti kita ulang sekarang. Terus kalau untuk keluarnya bagaimana? Setelah mau menyimpan ke dalam memori sini, teman-teman tinggal tekan saja editnya, edit. Nah, di sini ada bacaan lagi program 1 telah diupdate. Jadi silahkan enter. Jadi store-nya itu enter. Jadi di sini ada tulisan juga enter, tinggal tekan saja enternya. Oke, sudah. Nah, berarti di sini sudah ada program. Jadi teman-teman nanti saya perlihatkan di kamera programnya seperti apa. Di sini tinggal tekan ini, berarti sudah ada program 1. Nah, terus di sini juga untuk pilot Universal DMX juga menyediakan kayak begini. Kadang ada yang tanya, "Mang, kalau sudah diprogram kok
speednya saya tidak bisa ubah gitu. Yang dulu konvensional itu ada speed dengan apa time-nya gitu. Kok di sini tidak ada. Saya akan jawab ada. Jadi teman-teman tinggal pencet saja di program 1, terus mode. Pencet modenya di sini ada program 1, entering atau ini atau musik. Gitu ya, ikuti musik lah. Di sini ada run-nya normal atau yang tadi kebalikannya. Disinilah letak speednya. Ini speed awalnya 200, jadi kita bisa ubah. Nah ini speednya bisa berubah. Jadi teman-teman bisa menjadi area si program itu menjadi pelan, gitu ya. Jadi tidak terlalu cepat. Nah ini speednya. Terus keluarnya bagaimana untuk ke program kedua? Pencet lagi modenya, tekan lagi modenya. Oke. Berarti si moving ini jalannya sudah sesuai yang kita arahkan gitu, ya. Oke, paham ya teman-teman sampai di situ. Nah, sekarang kita ulang ya, bagaimana untuk membuat program kedua. Program kedua itu prosesnya sama. Kita tinggal tekan saja dari program. Oke, program 1. Ini kan program 1 nih, sekarang program kedua. Teman-teman harus lihat juga ini kan masih kosong. Sama prosesnya, edit lagi. Di sini lightnya masih kosong, programnya kedua pindah. Tadi yang video yang pertama programnya 1, sekarang pindah ke program 2. Kita oke-kan. Kalau sudah yang tadi kita berarti edit scan lagi. Oke. Berikutnya silahkan cari fiturnya. Berarti fiturnya tuh yang si moving ada di 1. Baru dia keluar switch, fokus, color, dan gobo dan prisma. Oke ya. Habis dari sini bagaimana? Kita nyalain dimmernya, oke. Begitu colornya juga oke. Fokusnya, colornya misalkan sudah. Terus arahnya cuma satu arah. Keduanya prisma. Misalkan kita carikan prismanya. Nah, kalau teman-teman tidak ingin bergerak hanya di satu titik saja, tinggal kita keluar saja. Kalau misalkan arahnya sudah benar, tinggal simpan, yaitu dengan cara seperti tadi. Tekan store-nya jangan dilepas, baru pindahkan ke program 1. Bukan berarti di program 2 ya, bukan mentang dia ada di program 2 terus store-nya di program 2, store-nya di 2, tidak juga. Store-nya itu tetap ada di angka 1 dulu. Awalnya harus di 1. Oke. Berarti ini sudah tersimpan, tinggal tekan editnya seperti tadi. Oke, enter. Silahkan enter ya untuk memasukkan, untuk men-store, untuk menyimpan. Oke, enter. Nah, jadi teman-teman di sini sudah ada 2 preset, yaitu program 1 dengan program 2, gitu ya. Oke ya, jelas buat teman-teman. Nah, sekarang yang terakhir berikutnya, bagaimana cara menghapus efeknya atau menghapus programnya, gitu ya kan teman-teman, yang banyak bertanya tentang itu, bagaimana caranya. Sekarang kita mau lihat bagaimana cara menghapus program atau memfixkan efek. Jadi caranya sama, kita tekan dulu program 1, terus kita edit sama. Nah di sini kan lampunya ada 2, di sini berarti ada 2 step, gitu ya, buat teman-teman ada 2 step. Habis itu kita turunkan supaya dia menjadi 0, supaya step 1 dan 2 itu terhapus. Oke, 1, 0. Setelah ini 0, baru kita edit. Nah, jangan ada di edit scan. Ini kan buat bikin program. Kita harus pindahkan ke yang tadi, yang namanya fix effect. Ya, fix effect. Kita fixkan berarti harus oke. Nah, di sini ada tulisan prisma rotasi prospen dan speed.
Oke, di sini juga ada dimmer, shuttle, dan prisma 1. Nah, yang paling penting orang yang kadang-kadang tidak menemukan itu adalah ini. Ini tuh harus dihapus. Yang menyala berarti intinya itu dia keadaan hidup. Oke, kita matikan. 1, 2, 3, 4. Berikutnya prisma dan color segala macam kita hapus. Nah, sekarang kan sudah tidak ada. Sudah hilang. Langkah berikutnya seperti apa? Tekan lagi editnya. Edit, tekan lagi. Nah, di sini kan kalau terupdate ini berarti kosong. Kita enter. Oke, semuanya habis. Jadi yang satu ini tidak akan pernah bergerak lagi karena programnya udah kosong. Oke ya. Sampai di situ mungkin teman-teman paham. Jadi seperti itu cara memasukkan program ke pilot 2000 yang universal DMX. Jadi universal itu bisa ke moving apa saja. Oke ya, teman-teman paham ya. Nah, jadi teman-teman mau lihat hasilnya yang tadi. Tadi saya sudah membuat program 1 dengan program 2. Saya tidak banyak-banyak lah, nanti terlalu lama. Nah, jadi begini. Ini program yang tadi saya bikin, yang saya tunjukin sama teman-teman. Nah, ini tidak rekayasa, memang yang tadi. Ini yang menggunakan efek. Jadi saya tidak menggunakan step, tapi menggunakan efek biar cepat. Jadi teman-teman kalau di lapangan kesulitan gitu ya, atau bukan kesulitan ya. Maksudnya teman-teman tuh waktunya tidak cukup gitu untuk membuat step. Jadi step 1, step 2 gitu ya, tidak sempat. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang tadi, menggunakan efek saja. Jadi efek ini memang banyak digunakan di DMX yang sudah digital gitu ya, sudah levelnya udah tinggi lah, kayak merek-merek emak-emak begitu. Ada yang merek emak grand gitu ya. Nah, jadi ini adalah 100% efek yang saya pilih dengan yang saya sudah sesuaikan dan saya sudah simpan. Ini step efek. Yang keduanya, saya menggunakan ini. Ini adalah stepnya 1 step tanpa menggunakan efek atau menggunakan fixture efek. Nah, ini. Jadi teman-teman juga bisa membuat di stand gitu biar dia untuk misalkan buat bikin siluet gitu ya, udah bisa satu program langsung store yang seperti saya masukin program tadi. Oke, mungkin itu yang ada di dalam program ini. Jadi teman-teman sudah lihat ini programnya kan lumayan bagus gitu ya. Kalau dibilang bagus nanti dibilang saya sombong gitu ya. Jadi ini lumayan bagus dan cukup membantu ya buat teman-teman kalau memang waktunya sudah kepepet. Oke ya. Ya, teman-teman, itu tadi preset program yang saya bikin. Mudah-mudahan buat teman-teman mudah dimengerti dan juga teman-teman tahu caranya seperti apa. Jadi teman-teman juga pede lah untuk membikin lampu atau membuat moving dengan begitu indah atau bikin efek sesuai dengan keinginan teman-teman juga atau keinginan customernya juga ya. Mungkin itu saja info dari saya atau pembelajaran dari saya atau ya kita sharing dengan teman-teman dan berbagi pengalaman dan berbagi ilmu karena saya hobi sekali dan saya juga suka sekali berbagi buat teman-teman semua. Jadi jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Saya akan membuat program berikutnya yaitu membuat datasheet moving ya. Nanti infonya boleh tulis di komentar buat teman-teman. Oke, sekian, terima kasih. Salam satu hobi.